Assalamualaikum. Apa kabar siswa-siswi semua? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan membahas materi minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang masa praaksara. Bagi yang belum tahu apa itu masa praaksara, pra itu sendiri adalah sebelum dan aksara itu tulisan. Jadi bisa diartikan praaksara itu adalah sebelum mengenal tulisan. Indonesia sendiri mengalami masa praaksara itu sampai abad ke-3 Masehi. Jadi sampai abad ke-3 Masehi di Indonesia belum mengenal tulisan. Nah, mulai abad ke-4 Masehi, Indonesia sudah mengenal tulisan dan berakhirlah masa praaksara menjadi masa aksara. Di Indonesia, tulisan itu dipercaya dibawa oleh bangsa India ke Indonesia. Nah, kali ini materi kita adalah pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu apa sih agama Hindu dan apa sih agama Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama Hindu ini dibawa oleh bangsa Arya. Lalu bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini adalah penduduk asli India. Bangsa Arya mendesak bangsa Dravida sampai ke daerah selatan India. Nah, makanya sampai sekarang orang-orang yang keturunan bangsa Dravida itu bisa dijumpai di India bagian selatan. Contohnya adalah suku Tamil atau orang-orang Tamil khas India yang kulitnya lebih gelap. Nah, agama Hindu ini adalah agama yang menyembah dewa-dewa. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta disebut Trimurti. Terdiri dari Dewa Brahma, sang pencipta alam, Dewa Wisnu, pemelihara alam, dan Siwa, Dewa perusak alam. Selain itu, agama Hindu juga terbagi menjadi beberapa kelompok sosial yang disebut dengan kasta. Kasta yang pertama dan tertinggi adalah Brahmana. Kasta ini berisi golongan para ulama dan pendeta. Kasta yang kedua adalah Ksatria. Kasta ini berisi golongan raja, bangsawan, panglima, dan tentara. Kasta yang ketiga adalah Waisya. Kasta ini berisi golongan nelayan, pedagang, dan petani. Kasta yang keempat adalah Sudra. Sudra berisi golongan buruh dan pelayan. Ada pula orang-orang yang dianggap berada di luar kasta. Golongan ini dinamakan Pariya. Golongan ini berisi orang-orang pengemis dan gelandangan. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda sendiri terbagi menjadi 4 kitab yang masing-masing kitab mempunyai isian yang berbeda-beda. Agama Buddha. Agama Buddha sendiri adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Agama Buddha diajarkan oleh seseorang yang bernama Siddhartha Gautama. Ia mendapatkan pencerahan di kota Bodh Gaya, tepatnya di bawah sebuah pohon Bodhi. Dalam agama Buddha,
Tidak ada yang namanya kasta. Oleh sebab itu, mulai banyak bermunculan para pengikut agama Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka yang artinya 3 keranjang. Sepeninggal Siddhartha Gautama atau yang biasa disebut dengan Sang Buddha, agama Buddha berkembang sangat pesat. Kemudian pada tahun 78 Masehi terjadi perpecahan di antara para penganut Buddha. Agama Buddha terpecah menjadi 2 aliran, yaitu Hinayana dan Mahayana. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu agama Hindu dan Buddha. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sih caranya agama Hindu dan Buddha itu bisa sampai di Indonesia? Jadi, ada beberapa teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kasta Vaishya atau pedagang. Mereka tinggal di Indonesia dan menikah dengan penduduk asli. Lewat interaksi ini, mereka juga mengenalkan agama dan kebudayaan Hindu kepada penduduk asli Indonesia. Tetapi teori ini diragukan kebenarannya, karena jika para pedagang yang menyebarkan kebudayaan Hindu, pusat-pusat kebudayaan seharusnya hanya berkembang di daerah perdagangan saja, seperti pelabuhan. Tetapi pada kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu banyak terdapat di wilayah pedalaman. Nah, inilah alasan kenapa teori Vaishya ini masih diragukan kebenarannya. Kemudian, teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Ia mengatakan bahwa pada masa lampau, sering terjadi perang antar golongan di India. Jadi, para prajurit dan raja-raja yang kalah perang serta jenuh memutuskan untuk meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka kemudian membentuk koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Tapi ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak ada bukti tertulis pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria India di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Ia mengatakan bahwa para Brahmana ini datang dari India ke Indonesia atas undangan dari pemimpin suku. Pemimpin suku ini ingin mengesahkan kekuasaan mereka hingga setaraf dengan raja-raja di India. Tetapi lagi-lagi teori ini mempunyai kelemahan, karena para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. Kemudian teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh G. Coedes. Ia mengatakan bahwa berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi, orang Indonesia itu pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha. Setelah kembali ke Indonesia, ia pun mulai menyebarkan apa yang telah ia pelajari dari India.
Nah, inilah yang dimaksud dengan teori arus balik. Sejauh ini, teori arus balik belum mempunyai kelemahan. Tetapi, banyak orang lebih meyakini teori arus balik masih perlu banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Baiklah, selesai sudah materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.